Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Laurencia Halak dengan NIM 05034024 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Makassar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Laurencia Halak dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05034024 Saya berasal dari UPBJJ UT Makassar. Dan dalam video ini, saya akan mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Pada tugas 2 ini, kita diberikan data pendapatan dalam file Excel dan juga tugas tutorial. Nah, untuk kedua file ini saya sudah mendownloadnya. Ini untuk tugasnya, dan kemudian untuk filenya yaitu ini terdapat 498 data, di mana terdapat 2 kolom, yaitu kolom pendapatan dan juga kolom kebahagiaan. Nah, kemudian pada tugas ini diperintahkan untuk menginstal packages dan juga menggunakan fungsi library. Nah, langsung saja di sini sebelumnya kita install terlebih dahulu untuk packages-nya, yaitu di sini saya tambahkan satu packages, yaitu Read Excel, agar bisa membaca file Excel-nya nanti. Saja kita masukkan Oke, nah di sini untuk penginstalannya sudah selesai. Kemudian kita load paket menggunakan fungsi library. Kita copy, kemudian paste. Oke, sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengimpor data dari data yang sudah kita install sebelumnya. Itu kita pakai perintah seperti ini. Kita ketikkan saja data Excel, kemudian Kemudian di sini kita menggunakan location dari file yang akan kita import. Kita copy saja, kemudian kita pastekan, lalu kita tambahkan nama filenya. Kita copy, lalu kita pastekan. Nah, di sini untuk garis miring ke kanan kita ubah agar garisnya berubah menjadi ke kiri. Oke, sudah sesuai ya. Kemudian kita enter. Nah, untuk datanya sudah muncul. Di sini ada kolom pendapatan dan kebahagiaan dengan total 498 data. Kemudian langkah selanjutnya yaitu konversi data ke numerik agar tidak overflow di R. Dengan catatan nilai pendapatan di Excel satuannya sudah dikali 10.000. Kita copy saja untuk mengubah ke numerik. Paste, lalu enter. Nah, ini otomatis sudah berubah. Lalu kemudian setelah itu kita masuk ke soal.
Nah, untuk soalnya di sini lakukan regresi linear sederhana dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Untuk bagian A, gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Nah, di sini untuk bagian A, saya sudah membuat perintahnya. Bisa di-copy, kemudian masukkan ke R, lalu di enter. Nah, tadi ada kesalahan sedikit, namun di sini saya akan perbaiki. Di sini kita masukkan dulu untuk perintah head data dan summary data. Kemudian untuk histogramnya yaitu ini bisa kita salin, lalu enter. Nah, di sini untuk histogramnya sudah muncul. Untuk judulnya yaitu histogram variabel kebahagiaan. Yang dimana histogram ini menunjukkan distribusi kebahagiaan mendekati bentuk simetris atau bisa disebut bell shape, mengidentifikasikan variabel terikat berdistribusi normal. Dan nilai terkonsentrasi di tengah, dan menurun ke kedua sisi, yang dimana dapat diasumsikan normalitas terpenuhi. Oke, mungkin ya itu saja. Lalu kemudian untuk soal bagian B, yaitu gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Untuk bagian B di sini saya gunakan perintah ini, bisa kita salin lalu kita paste, lalu enter. Nah, di sini sudah muncul untuk plotnya, yaitu pendapatan versus kebahagiaan, yang dimana di sini untuk X-nya saya namakan pendapatan dalam satuan dikali 10.000, dan Y-nya saya namakan kebahagiaan. Nah, pada plot ini dapat saya interpretasikan, yaitu scatter plot menunjukkan pola linear positif antara pendapatan dan kebahagiaan, di mana titik-titik bergerak ke arah kanan atas, yang artinya semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi pula kebahagiaan. Dengan kata lain, asumsi linearitas terpenuhi. Lalu kemudian untuk soal bagian C, lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Untuk bagian C di sini saya gunakan ini, lalu kita masukkan ke R, kita enter. Nah, di sini muncul model regresinya. Nah, untuk interpretasinya, interceptnya nilai kebahagiaan ketika pendapatan 0, kemudian koefisien pendapatan. Setiap kenaikan satu satuan pendapatan dikali 10.000, kebahagiaan naik sebesar nilai koefisien tersebut. Dengan P, value 0,005, pendapatan signifikan atau memenuhi kebahagiaan, di mana R atau square root persen variasi kebahagiaan yang dijelaskan pendapatan. Lalu kemudian untuk soal bagian D, di sini kita lihat perintahnya, yaitu gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas. Interpretasikan hasil plot. Baik, untuk bagian D ini saya gunakan ini untuk menjawab bagian D. Bisa kita paste lalu kita enter.
Nah, di sini untuk wheelnya sudah muncul, terdapat 4 untuk plot yang pertama, yaitu plot residuals versus fit, di mana di sini dapat kita lihat titiknya yaitu acak yang menunjukkan homoskedastis. Kemudian untuk plot yang kedua yaitu normal quick residuals, yaitu di mana pada gambar ini yaitu mengikuti garis yaitu naik ke kanan atas ya. Di sini menunjukkan bahwa residualnya normal. Kemudian untuk plot yang ketiga, scale location, menunjukkan hampir sama seperti plot yang pertama, yaitu gambarnya garis mendatar. Di sini variance kontan. Kemudian untuk plot keempat, yaitu residuals versus leverage. Di sini outliner-nya sangat berpengaruh. Dapat kita lihat ya. Mungkin itu saja. Lalu untuk bagian E ya, yang terakhir, di sini perintahnya visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. 1. Plot data points pada grafik. 2. Tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot. 3. Tambahkan persamaan untuk garis linear. 4. Beri judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y. Dan untuk bagian D, di sini saya sudah membuat perintahnya. Bisa kita salin. Lalu masuk ke RStudio, kita pastikan, lalu enter. Nah, untuk plotnya sudah muncul. Untuk visualisasi hasil regresinya seperti ini. Untuk judulnya, di sini saya juga sudah menggunakan plot data points, garis regresi linear, persamaan garis regresi, dan juga judul dan label sumbu. Untuk judulnya di sini saya berikan pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Dan juga untuk titik-titiknya yaitu mengikuti sumbu ini, sumbu yang berwarna merah, itu titik-titiknya meningkat naik ke sebelah kanan atas. Mungkin itu saja dari saya untuk tugas 2 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.